Hai minasan, otsukare desu. Ya, kemarin kita sudah bahas poin tentang pemahaman kehidupan, itu tentang definisinya. Kali ini kita lanjut lagi ke nomor 2, yaitu dukungan kehidupan yang diberikan oleh staf perawat lansia. Poin 1. Melakukan perawatan lansia dengan memahami baik-baik cara hidup pengguna berarti memberikan dukungan sesuai dengan keinginan orang tersebut. Oke, bisa dipahami ya minasang. Jadi untuk melakukan perawatan lansia dengan memahami baik-baik cara hidup pengguna ya minasang ya. Jadi cara hidup pengguna inilah yang menjadi keberhasilan kita dalam melakukan perawatan lansia. Lalu di poin kedua, jika seorang memerlukan perawatan lansia, cara berpikir dan tindakan cenderung menjadi pasif. Disinilah staf perawat lansia bertugas membangkitkan semangat pengguna. Nah, ini di poin yang ini yang sebelumnya kita pernah bahas. Kalau menjadi perawat lansia di Jepang, kita juga harus cakap berbahasa Jepangnya karena untuk ini minasang. Ya, jadi karena mereka pasif, maka tindakan yang kita lakukan bukan hanya memberikan supporting dalam bentuk pergerakan saja minasang atau secara physically, tapi kita juga harus bisa memberikan motivasi agar mereka bisa menjalani hidup sesuai dengan keinginannya dengan kesadaran mereka sendiri minasang. Jadi tanpa kita harus kita atur-atur, tapi mereka sendirilah yang menentukan bagaimana mereka ingin melakukan segala sesuatunya dalam kehidupan mereka. Hai, sampai di sini ini kita sudah bahas bab 1 tentang bagian 1. Jadi kita sedikit review dulu ya minasang. Kita kembali ke atas. Nah, jadi kita sudah membahas tentang ini ya minasang, martabat dan kemandirian manusia dalam perawatan lansia. Jadi bagian 1, dasar perawatan lansia. Bab 1, martabat dan kemandirian manusia dalam perawatan lansia. Nah, isinya apa saja? Itu yang nomor 1, perawatan lansia yang mendukung martabat. Nah, ini fundamental ya minasang, dasar yang kemarin kita sudah pernah bahas. Lalu nomor 2 adalah dukungan kemandirian. Oke. Sebentar. Nah, di perawatan lansia ini di poin-poin pentingnya adalah tentang martabat dan martabat dan penghormatan atas hak asasi manusia. Lalu kemudian pelaku utama dalam kehidupan adalah pengguna. Lalu kemudian QOL, quality of life. Ya, minasang. Lalu kemudian yang keempat adalah tentang normalisasi. Nah, paham ya minasang ya, di sini tentang fundamental, martabat manusia dan penghormatan. Pokoknya di sini kalau misalnya yang tentang nomor 1 dan nomor 2 ini adalah pokoknya alasan atau dasar dalam melakukan perawatan lansia. Terus kemudian yang kedua intinya adalah si pengguna Ryo Sasang yang melakukan kehidupan, yang menjalankan kehidupan yang dia inginkan. Lalu kemudian tentang cara berpikir yaitu QOL, quality of life. Oke, quality of life ini adalah bisa dibilang tujuan atau bentuk yang atau cara berpikir kita gimana caranya agar QOL ini dapat terpenuhi. Seperti itu. Lalu yang keempat adalah normalisasi, yaitu penyamarataan antara disabilitas atau Ryo Sasang yang kondisinya disabilitas atau memiliki keterbatasan itu sama hak asasi manusianya dengan yang lainnya, dengan orang normal seperti itu, walaupun mereka membutuhkan perawatan. Lalu kemudian yang di nomor 2 tentang dukungan kemandirian. Intinya pada dukungan kemandirian ini adalah kita melakukan dukungan atau perawatan agar mereka mandiri, atau dengan kata lain mereka bisa melakukan sendiri. Jadi tanpa kita intervensi lebih ya minasang
Jadi intinya bagaimana si Ryosasang ini bisa melakukannya sendiri. Kecuali ketika dia tidak mampu melakukannya sendiri, nah disitulah kita sebagai perawat lansia ini hadir. Nah, dukungan kemandirian ini nomor 1, mendukung kemandirian. Ini adalah poin di mana kita melakukan agar Ryosasang mandiri. Ya, minasang. Lalu kemudian nomor 2 ini adalah pilihan sendiri dan keputusan sendiri. Ya, lagi-lagi keputusan sendiri itulah yang menjadi acuan kita dalam melakukan dukungan. Intinya harus si Ryosasangnya inilah yang mau melakukannya, seperti itu minasang. Lalu hanya ada 2 poin. Lalu kemudian di yang ketiga ini, pemahaman kehidupan. Pemahaman kehidupan ini lebih ke ritme minasang. Jadi tentang pertama definisi kehidupannya ini apa sih tentang menjalani hidup? Ya tentunya tidak jauh-jauh dari nilai-nilai prinsip individu dan kemampuan si Ryosasangnya ini sendiri. Lalu kemudian tentang ritme hidup mulai dari pagi sampai malam hari. Lalu nomor 2 ini minasang, nomor 2 dukungan kehidupan yang diberikan oleh staf perawat lansia. Ya, jadi untuk yang nomor 2 ini sebenarnya hampir kesimpulan yang tadi sudah kita bahas, yaitu tentang melakukan perawatan lansia ini kita harus benar-benar paham ya minasang tentang si Ryosasang ini, tentang cara hidup sebenarnya, cara hidup mereka dalam menjalani kehidupan. Jadi tadi intinya si Ryosasang ini yang mau, yang ingin melakukan, kita tidak ada intervensi yang terlalu dalam tentang kehidupannya. Jadi semuanya ini atas kehendak Ryosasang. Karena dengan tercapainya demikian, itu akan meningkatkan kualitas dalam kehidupannya mereka. Nah, Ryosasang ini mereka cenderung pasif ya. Di poin yang kedua ini mereka cenderung pasif, jadi kita tak hanya melakukan dukungan berupa gerakan atau physically, tapi kita juga harus memotivasi. Itu ya minasang. Jadi dukungannya ini adalah 2. Yang pertama dukungan secara fisik, terus kemudian yang kedua adalah dukungan secara mental. Secara fisik yang kita lakukan dengan fisik seperti Ido no Kaigo, dukungan pergerakan atau bagaimana dia bisa melakukan aktivitas sehari-hari, kita bantu dalam teknisnya. Nah, di samping itu kita juga harus membantu Ryosasang ini agar mereka bisa mandiri, ya agar mereka bisa segala sesuatunya itu timbul dari keinginan dirinya sendiri, dan yang tadinya pasif menjadi aktif, sehingga normalisasi tadi itu dapat terwujud. Mereka tidak ada rasa minder, tidak percaya diri. Akhirnya mereka menjadi tambah pasif seperti itu ya misalnya, karena keinginannya adalah dalam melakukan dukungan kehidupan ini mereka menjadi aktif justru di masa-masa mereka misalnya tua atau di masa-masa mereka lagi sedang down seperti itu minasang. Oke, itu tentang bab 1 dari tentang martabat dan kemandirian manusia dalam perawatan lansia bab 1 ya minasang. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyain? Apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan seperti biasa isi saja di kolom komentar. Hai. Ya, itu saja untuk pertemuan pada kali ini. Otsukare sama deshita.